Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video kedua untuk pertemuan perencanaan dan pengendalian produksi pertemuan kelima. Pada video pertama, Anda sudah mempelajari beberapa nilai kesalahan peramalan atau nilai dari error yang kita hitung menggunakan 4 kriteria, yaitu ada mean error, lalu ada mean square error, lalu ada mean absolute deviation, dan ada mean absolute percentage error. Kalau yang ini hanya error saja, yang mean square error berarti errornya kuadratkan, yang MAD berarti errornya kita absolutkan. Kalau yang MAP, nilai error absolutnya kita bagi dengan nilai demand aktual, lalu Anda kalikan dengan 100%. Dari keempat ini, Anda bisa membandingkan. Misalnya, di contoh pada video pertama, kita mencari untuk metode exponential smoothing dengan alfa sekian. Kemudian, Anda coba cari lagi. Misalnya, kita menggunakan metode trend linear. Anda lihat di sini berapa ME dengan exponential smoothing, berapa MSE dengan exponential smoothing, berapa nilai MAD dengan exponential smoothing, berapa nilai MAP dengan exponential smoothing. Lalu Anda cari lagi, kalau saya menggunakan hasil peramalan dari trend linear, maka berapa ME-nya, berapa MSE, berapa MAD, berapa MAP. Nanti Anda bandingkan, Anda buat sebuah tabel rekapitulasi seperti ini. Dari sini Anda bisa melihat bahwa oke, berarti mana metode yang paling baik. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari metode mana yang bisa memberikan nilai error paling rendah, baik dari sisi ME-nya, MSE-nya, MAD-nya, maupun MAP-nya. Namun, penentuan hanya berdasarkan dari nilai kesalahan saja ini dianggap belum cukup. Kita perlu untuk memeriksa apakah fungsi atau rumus peramalan yang kita gunakan itu sudah mewakili data yang ada atau belum. Ada beberapa metode verifikasi peramalan yang umum digunakan. Salah satunya adalah moving range chart dan juga tracking sinyal. Moving range maupun tracking sinyal merupakan sebuah peta kontrol statistik yang digunakan pada pengendalian kualitas. Peta moving range memiliki batasan-batasan yang terdiri dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nanti kita akan membuat sebuah grafik atau peta kontrol. Kira-kira gambarannya adalah kita punya di sini adalah batas kendali atas atau BKA, dan kita juga punya di sini adalah batas kendali bawah. Ini suka disebut juga sebagai upper central line, yang di sini adalah lower central line. Upper atas, lower bawah. Nanti akan ada sebuah angka yang bergerak di antara angka ini, bisa di dalam atau ada di luar. Kalau di dalam itu artinya berada dalam batas kontrol, sedangkan kalau di luar batas atas dan bawah kita anggap dia berada di luar kontrol atau tidak terkendali. Namun, untuk membuat sebuah tabel ini kita memerlukan suatu nilai. Nilainya bisa kita menggunakan moving range atau tracking sinyal. Namun dalam pertemuan kali ini kita batasi bahwa yang akan kita gunakan adalah tracking sinyal. Bagaimana cara untuk mencari tracking sinyal? Tracking sinyal merupakan suatu ukuran untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu hasil peramalan dalam memperkirakan nilai aktual suatu ramalan yang sudah terjadi. Jadi yang kita lihat adalah bukan hasil future-nya, tapi berdasarkan data historis sebelumnya. Tepat nggak nih metode yang kita gunakan dalam meramalkan data-data yang sudah tersedia? Tracking sinyal dapat kita cari dengan cara membagi nilai running sum forecast error atau RSFA dengan nilai kumulatif mean absolute deviation. Di sini agak sedikit berbeda dengan MAD yang kita pelajari di minggu lalu. Yang kita gunakan saat ini adalah kumulatif dari mean absolute deviation. Bagaimana cara mencari tracking sinyal di sini? Kita membutuhkan bantuan tabel seperti ini. Ini adalah tabel yang kita gunakan untuk mencari nilai TS. Di sini nilai TS-nya ada di ujung sebelah kanan dengan cara menghitung nilai run sum of forecast error dibagi dengan nilai kumulatif MAD-nya. Nilai kumulatif MAD kita peroleh dari kolom ini.
Nilai RSFA, kalau kita lihat di sini RSFA-nya ada RSFA yang biasa dan RSFA yang absolut. Mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang ini. Yang biasa ini kita bagi nilainya dengan nilai kumulatif MAD. Artinya, untuk mencari nilai TS, kita harus mengetahui nilai-nilai pada kolom-kolom sebelumnya. Kita akan coba untuk menghitung TS di sini. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu forecast mana yang akan kita gunakan. Kita samakan dengan contoh sebelumnya, kita gunakan hasil forecast menggunakan exponential smoothing. Sebelumnya, kita juga sudah menghitung nilai error, yaitu nilai demand aktual dikurang dengan hasil forecast. Anda sudah melakukan perhitungan sebelumnya, sehingga untuk perhitungan pada TS ini, kita bisa salin hasil perhitungan sebelumnya. Ini adalah hasil forecast kita kemarin. Perlu diingat bahwa untuk exponential smoothing, angka pertama bukan hasil peramalan, tapi ini merupakan initial value, sehingga errornya tidak dihitung. Error baru dihitung mulai pada periode kedua. Kita dapatkan hasil forecast menggunakan exponential smoothing, kemudian kita hitung nilai errornya dari demand aktual dikurang dengan forecast 273 dikurang 290, maka hasilnya negatif 17. Kemudian 373 dikurang 303,72, errornya adalah 69,28. Kemudian kita perlu menghitung nilai RSFA, Running Sum Forecast Error. Nilai RSFA merupakan akumulasi dari error. Berarti untuk periode pertama, negatif 17, maka dia akumulasinya adalah negatif 17,00. Pada periode kedua, berarti negatif 17 ditambah 42,90. Nilainya adalah 25,90. Kemudian, pada periode ketiga, maka akumulasinya adalah 3 periode ini. Negatif 17 ditambah 42,90 dikurang 64,13. Nanti untuk periode keempat adalah akumulasi dari 4 periode ini. Untuk periode ke-6 adalah akumulasi dari 5 periode ini. Tentu saja kalau Anda lakukan seperti itu akan merepotkan karena angka yang dijumlahkan cukup banyak, apalagi ketika Anda menjumlahkan akumulasinya pada periode ke-11, Anda harus menghitung menjumlahkan ini semua. Supaya lebih mudah, sebenarnya ada cara yang lebih gampang, yaitu karena sebenarnya 25,90 ini sudah penjumlahan dari 2 periode ini, maka untuk mengetahui akumulasi pada periode keempat, kita tinggal menambahkan nilai hasil RSFA ini dengan nilai pada periode keempat. Berarti 5,90, ini lambangnya negatif, dikurang 64,13, kita peroleh nilainya adalah negatif 38,23. Kemudian kita lihat lagi, ditambah lagi nih dengan 36, berarti negatif 38 ditambah dengan 36, nilainya adalah negatif 1,47. Periode ke-6 berarti hasil ini kita jumlahkan lagi dengan negatif 14,97. Negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan semakin negatif, negatif 16,44. Anda teruskan sehingga Anda peroleh nilainya adalah sebagai berikut. Kita sudah selesai dengan RSFA-nya. Sekarang kita mau menghitung error absolut. Berarti di sini Anda tinggal mengabsolutkan saja. Mengabsolutkan nilai errornya. Nilai error ini Anda absolutkan. Berarti di sini adalah 17, di sini tetap 42,90, di sini 64,13. 36,76, Anda teruskan semuanya buat nilai errornya menjadi positif semuanya. Kita sudah peroleh ini. Sekarang kita mau menghitung akumulasi dari error absolut. Ingat, RSFA bukan absolut dari RSFA, tapi dia akumulasi dari error. Errornya yang kita akumulasikan. Berarti di sini akumulasinya adalah 17. Kemudian di periode berikutnya berarti ditambah 42,90, kita peroleh 59,90, ditambah lagi dengan 64,13, 124,03.
Di sini ditambah lagi 36,76, kita peroleh 160,79. Anda lakukan seterusnya sehingga Anda memperoleh hasil sebagai berikut. Anda memperoleh hasil sebagai berikut, kemudian kita masuk ke kumulatif MAD. Kumulatif MAD ini adalah nilai RSFE absolut dibagi dengan jumlah data yang dijumlahkan. Jumlah data yang dijumlahkan maksudnya apa? 17, kita lihat di sini 17 ini merupakan akumulasi dari satu data. Berarti nilai ini adalah 17 dibagi 1 sama dengan 17. Di kedua, nilai RSFE absolutnya adalah 59,90 dibagi dengan jumlah data yang dijumlahkan oleh dia adalah 2 data, 1, 2. Sama dengan 29,95. Di sini 124,03 dibagi jumlah datanya 3 sama dengan 41,34. Di bawahnya lagi 160,79 dibagi total data yang dijumlahkan adalah 4 sama dengan 40,20. Anda lanjutkan, berarti ini tinggal dibagi 5, bagi 6, bagi 7, bagi 8, bagi 9, bagi 10. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasil dari perhitungan sebagai berikut. Kumulatif sudah diperoleh, kemudian RSFE juga sudah diperoleh, sekarang kita tinggal membagi. Berarti nanti untuk TS-nya, yaitu nilai RSFE yang ini, kita bagi dengan nilai kumat, yaitu yang ini. Berarti nanti untuk yang pertama saya akan coba RSFE-nya berapa? Negatif 17 dibagi dengan kumatnya adalah 17. Berarti negatif 17 dibagi 17 sama dengan negatif 1. Tanda negatifnya jangan tertinggal. Kemudian di periode kedua, nilainya adalah RSFE-nya 25,90 dibagi dengan absolut kumulatif MAD-nya adalah 29,95. Kita peroleh nilainya adalah 0,86. Di periode ketiga, RSFE-nya adalah negatif 38,23 dibagi dengan kumatnya adalah 41,34. Maka nilai TS-nya adalah negatif. Jangan ketinggalan negatifnya 0,92. Anda teruskan perhitungannya sehingga nanti Anda akan memperoleh hasil sebagai berikut. Ini tidak ada, baris yang paling bawah ini tidak ada, Anda tidak perlu menghitung meannya. Oke, setelah Anda peroleh hasil dari nilai TS seperti ini, maka sekarang saatnya kita pindahkan ke dalam grafiknya. Grafik di sini ada UCL dan LCL, lalu ada central line. Central line itu bernilai 0, kemudian untuk UCL nilainya adalah 4, kemudian LCL adalah negatif 4. Kenapa nilainya 4 dan negatif 4? Itu nanti ada penjelasannya di statistik pengendalian mutu, masih di semester depan. Jadi sekarang kita terima dulu bahwa nilai UCL, atau ada juga yang menyebutnya sebagai batas kendali atas, dan LCL, batas kendali bawah, itu nilainya adalah positif 4 dan negatif 4. Nanti yang Anda lakukan adalah Anda tinggal memindahkan. Misalnya ini tadi periode 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan seterusnya tinggal dipindahkan. Kemudian kita lihat di sini bahwa TS itu baru dihitung mulai periode kedua. Di sini maka kita akan mulai dia pada periode kedua. Nilai pada periode kedua adalah negatif 1, negatifnya jangan ketinggalan. Kemudian berarti periode 2 negatif 1, katakanlah kira-kira ada di sini. Kemudian di periode ketiga ada 0,86. 0,86 kita hitung di sini, periode ketiga ada 0,86. Kemudian di periode keempat ada negatif 0,92. Kira-kira negatif 0,92 katakanlah di sini. Di periode kelima ada negatif 0,04, hampir mendekati nilai 0 di sini. Kemudian di periode keenam ada negatif 0,47, kira-kira di sini. Kemudian nanti di periode ke-9 ini nilainya adalah positif 1,16. Kira-kira 1,6 ada di sini.
Nanti ketika Anda sudah mendapatkan grafik seperti ini, maka ini dapat kita gabungkan seperti ini. Buat garisnya 8 kemudian ke 9. Jangan lupa di sini buat garis tebal, ada UCL dan ada LCL. Di nilai positif 4 untuk UCL atau BKA dan negatif 4 untuk LCL untuk BKB. Ketentuannya seperti apa? Kita plot data pada grafik. Jika ada titik di luar UCL atau LCL, itu dikatakan di luar kendali. Jadi kalau misalnya tadi tiba-tiba ada yang nilainya dari awal 1, tiba-tiba dia nilainya ke atas. Terus kemudian dia turun, terus dia ke bawah lagi. Terus ke atas lagi. Nah, ini berarti ada titik-titik yang di luar kendali. Kemudian untuk poin ketiga, keempat, dan kelima, ini untuk melihat apakah ada yang berada di region A, B, dan C. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita fokus untuk yang poin 1 dan 2 saja. Ini untuk verifikasi. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa hasil dari peramalan ini merupakan tahapan awal dalam perencanaan, baik untuk sistem operasi produksi maupun operasional logistik. Model yang paling tepat harus dipilih dalam melakukan peramalan. Bagaimana caranya memilihnya? Pemilihan dapat kita lakukan dengan membandingkan dengan model-model yang lain atau metode-metode yang lain menggunakan berbagai kriteria error. Tadi kriteria errornya ada ME, MSE, MAD, dan juga MAP. Kemudian distribusi hasil forecast error harus dimonitor menggunakan analisis moving range atau tracking sinyal. Saat ini kita gunakan tracking sinyal dulu. Jika terjadi adanya bias atau tadi ada banyak data yang ada di luar kendali, berarti bisa dikatakan bahwa hasil peramalan yang digunakan bisa jadi tidak tepat. Ini kira-kira gambarannya untuk peramalan, dan materi peramalan habis sampai di sini. Dan materi peramalan ini akan sangat penting untuk memulai proses operasional produksi ataupun logistik. Karena ini merupakan inti dari rencana awal yang akan berdampak kepada proses operasional berikutnya. Baik, jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung menanyakannya di grup WA untuk kita berdiskusi jika ada yang masih belum jelas. Kemudian ada tugas ketiga di sini. Ini datanya sebenarnya adalah data yang sudah Anda hitung sebelumnya. Di sini tugas Anda adalah Anda pilih 2 metode peramalan yang sudah Anda hitung pada tugas 1, tugas 2, atau Anda mau coba juga untuk yang tren, boleh. Kemudian dari beberapa tugas yang sudah Anda lakukan, Anda sudah menghitung konstan, Anda sudah menghitung naif, Anda sudah menghitung eksponensial smoothing, kemudian Anda sudah menghitung juga double exponential smoothing, baik yang Brown maupun yang double exponential smoothing fit. Anda juga sudah menghitung moving average, Anda sudah menghitung weight moving average, Anda juga sudah menghitung trend linear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda sudah membuat 8 metode. Di sini Anda boleh memilih 2. Pilih 2, pilih yang mana saja yang bisa Anda hitung. Kemudian Anda menghitung nilai MAD dan nilai MAP. Pilih metode peramalan dengan nilai error yang paling kecil. Kemudian dari yang terpilih, Anda lakukan verifikasi data. Hitung TS dan buat peta kendalinya. Setelah itu, Anda tentukan metode terbaik berdasarkan 2 metode yang telah Anda pilih tadi. Untuk tugas kali ini ada bonus bagi 3 orang mahasiswa per kelas yang bisa menghasilkan nilai error paling kecil. Anda coba cari dengan metode apapun, bebas. Anda cari mana yang bisa memberikan nilai error paling kecil, akan ada bonus untuk Anda. Ini tugasnya, datanya data yang sama dengan tugas 1 dan tugas 2. Mungkin tugas 3 kalau mau tren Anda harus hitung ulang, karena di tren kemarin kita tidak menggunakan data tugas ini. Silakan Anda coba, ada hadiah untuk yang bisa mendapatkan nilai error paling kecil. Ini untuk materi kali ini, sampai di sini. Untuk berikutnya, di pertemuan selanjutnya,
Kita sudah coba untuk yang demand forecast, sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke aggregate planning. 2 pertemuan. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.